Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Saleh, NIM C0222-302. Di sini saya akan membahas materi terkait akuntansi manajemen sektor publik. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang kedua, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Dan yang ketiga, peran manajemen sektor publik. Baik, materi pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan perspektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yang partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dan mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang, dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakpastian atau turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa yang mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Ini menurut Mardiasmo dalam bukunya yang terbit tahun 2022. Akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Informasi sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik sering menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Terus yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat-rapat komisi, dan sebagainya. Organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut karena adanya batasan transportasi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Tadi sudah dibahas terkait akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Sekarang akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pola pengendalian tiap organisasi pasti berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi tersebut. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiasbergein. Organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisien dan efektivitas atau value for money. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkualifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Ini dalam
bukunya Mardiasmo yang terbit tahun 2002. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat dibeda kontrol dengan akuntansi pengendalian keuangan. Finansi non-econ sebagai pengendalian organisasi atau organizational control. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Dalam ini menurut Mardiasmo dalam bukunya yang terbit tahun 2002. Terus yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan bersama-sama. Pengendalian tanpa perencanaan tidak akan berarti, karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Perencanaan tanpa pengendalian juga tidak akan berarti, karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Mardiasmo tahun 2002. Jones and Penleberly tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan, tujuan dan sasaran dasar. Kedua, perencanaan operasional. Ketiga, penganggaran. Keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang terakhir, kelima, pelaporan, analisis dan umpan balik. Perencanaan, tujuan dan sasaran dasar merupakan langkah utama dalam perencanaan. Dengan adanya tujuan dan sasaran dasar organisasi, maka akan diketahui dengan jelas organisasi harus dibawa ke arah mana dan tujuan apa yang harus dicapai. Perencanaan operasional memberikan rincian tentang kegiatan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran membantu organisasi untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Pengadilan dan pengukuran merupakan cara dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi untuk meminimalisir dan mendeteksi adanya kecurangan. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu materi ketiga, peran manajemen sektor publik. Menurut Bastian tahun 2009, peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi sektor publik adalah membantu manajerial atau pimpinan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Secara rinci, tujuan umum tersebut dapat diturunkan menjadi yang pertama, membantu memanajemenkan kebijakan organisasi, memformulasikan. Terus kedua, membantu manajemen perencanaan organisasi dalam proses. Terus yang ketiga, membantu manajemen dalam pengendalian operasi atau kegiatan organisasi.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategis, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Ini menurut Mardiasmo dalam bukunya tahun 2002. Menurut Bastian dalam bukunya yang terbit tahun 2009, peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama, perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi yang telah diseleksi dan dipilih, program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity, sehingga manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka perlu informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik adalah dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. 3 masalah utama pada akuntansi manajemen sektor publik adalah efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan atau cost, quality, and service. Kualitas pelayanan publik yang tinggi dan murah dapat diperoleh jika pemerintah mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Meskipun pada dasarnya organisasi publik dapat menerapkan teknik akuntansi manajemen yang diterapkan sektor swasta untuk menentukan biaya produk atau pelayanan, tetapi terdapat sedikit perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan. Sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary atau cost yang ditetapkan di awal periode. Anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur. Terus yang kedua, pemberian informasi biaya-biaya atau cost dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input adalah sumber daya yang akan dikorbankan untuk memberikan pelayanan, bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Terus yang kedua, biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantar produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Terus yang ketiga, biaya proses yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya serta untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu
Cost funding, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Terus kedua, cost recording dilakukan setelah cost funding berhasil yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Terus ketiga, cost analysis. Melakukan analisis biaya yang telah dicatat, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. Keempat, strategi cost reduction, melakukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Karakteristik pendekatan strategi pengurangan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berjangka panjang. Terus kedua, berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Ketiga, manajemen harus bersifat proaktif dalam penghematan biaya. Keempat, keseriusan pada manajemen puncak. Yang terakhir, kelima, cost reporting, memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pemimpin dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Terus yang ketiga, penilaian investasi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen berperan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Misalkan saja dalam mengidentifikasi biaya, risiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan adalah akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko, dan ketidakpastian dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi pada sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik penilaian investasi pada sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba, sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada upaya mengejar laba, sehingga terkadang teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat, cost benefit analysis. Tetapi analisis ini terkadang sulit untuk dilakukan, sehingga untuk memudahkan kemudian menggunakan analisis efektivitas biaya, cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya ini menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu. Terus yang keempat, penganggaran. Akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus dengan manajemen sumber daya manusia yang handal. Yang kelima, penentuan biaya pelayanan atau cost of service, dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dengan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service merupakan satu rangkaian yang
keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi dengan informasi akuntansi manajemen. Sumber-sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan. Terus yang terakhir, yang keenam, penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau key performance indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.